Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nurmaliah MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota Anissa Nurmalini, Elisa Susanti, Maisyarah, dan Muhammad Halis Ajhari, serta Sinta Agustin. Di sini kami akan mendeskripsikan definisi, tujuan, serta jenis-jenis public speaking dan mengidentifikasi metode-metode dalam public speaking, serta menganalisis kelebihan, kelemahan tiap-tiap metode tersebut, dan menganalisis tahap persiapan dan pelaksanaan public speaking, memaparkan contoh-contoh tiap tahapan tersebut, serta mengidentifikasi contoh kasus yang berkaitan dengan tahapan public speaking. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan pertama. Di sini saya akan mendeskripsikan definisi public speaking. Public speaking adalah proses komunikasi yang dilakukan di hadapan halayak ramai atau sekelompok orang. Pada umumnya, public speaking bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi, atau menghibur orang banyak. Public speaking adalah sebuah cara komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan halayak atau sekelompok orang. Umumnya, public speaking bertujuan untuk menyampaikan berbagai informasi, menghibur orang, dan juga mengajak atau mempengaruhi halayak. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu fungsi public speaking. Fungsi public speaking ada 5, yaitu yang pertama memupuk rasa percaya diri, yang kedua membuat orang lain senang mendengarkan kita, dan yang ketiga membuat nilai kita semakin bertambah. Yang keempat membantu kita untuk berpikir lebih kritis, dan yang terakhir yang kelima membantu meningkatkan kemampuan leadership. Tujuan public speaking. Public speaking mempunyai berbagai tujuan sesuai dengan kebutuhan, yaitu untuk menyampaikan informasi, memotivasi, membujuk, dan mempengaruhi orang, menghibur, serta mencapai saling pengertian dan kesepakatan. Beberapa tujuan public speaking yang diinginkan oleh pembicara sebelum tampil di depan umum, diantaranya yaitu yang pertama, menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi atau to inform adalah tujuan umum komunikasi, termasuk komunikasi public speaking. Informasi yang disampaikan bisa berupa kebijakan, program, proyek, ide, pemikiran, hasil penelitian, ataupun instruksi. Yang kedua, mempengaruhi. Tujuan public speaking yang tak kalah penting adalah untuk mengubah dan mempengaruhi publik dalam berpikir dan bertindak. Pembicara yang baik dan mahir adalah pembicara yang bisa mempengaruhi publik atau audiens untuk mengikuti pemikiran yang akan diterapkan di materi kedepannya dan sangat meyakinkan. Yang ketiga, menyampaikan pendapat. Tujuan lain public speaking adalah untuk menyampaikan pendapat yang sesuai dengan pemikiran pembicara. Anda akan lebih mudah menyampaikan pendapat jika sudah mempengaruhi audiens dalam berpikir dan mengubah cara berpikir pembicara. Yang keempat, memotivasi. Dan seperti yang dilakukan seorang motivator kepada audiens atau pemimpin kepada anak buah. Tujuan yang paling baik dalam public speaking adalah untuk memotivasi audiens ke arah yang lebih positif. Yang kelima yaitu menghibur. Saat ini populer genre baru dalam dunia hiburan, yaitu stand up comedy. Satu orang yang berbicara di depan orang banyak dengan tujuan membuat audiens tertawa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis public speaking. Yang pertama, ceremonial speaking. Ceremonial speaking adalah pidato yang berlangsung dalam acara resmi seperti peresmian, peringatan hari besar, dan pidato pernikahan. Yang kedua, demonstrative speaking. Demonstrative speaking adalah bentuk pidato dengan tujuan menyampaikan informasi. Tujuan pembicara adalah untuk mengajarkan audiens tentang suatu teknik, tips, atau cara menyelesaikan sesuatu, seperti guru atau dosen saat mengajar di dalam kelas. Yang ketiga, informative speaking. Informative speaking umumnya berpusat pada pembicaraan tentang orang, peristiwa, atau benda. Pembicara memberitahu audiens tentang salah satu subjek, contohnya presentasi. Dan yang keempat yaitu persuasive speaking. Persuasive speaking adalah jenis pidato tertentu di mana pembicara memiliki tujuan untuk memuaskan pendengarnya menerima sudut pandangnya. Public speaker berusaha membujuk atau mengubah opini pendengar mengenai suatu ide atau produk.
Persuasive speaking biasanya dibawakan oleh orang-orang marketing untuk menjual produk-produk mereka. Pidato-pidato terkait politik juga termasuk dalam jenis ini. Metode-metode public speaking. 1. Metode impromptu atau ad libitum. Kelebihan metode impromptu atau ad libitum: 1. Dapat mengungkapkan perasaan sebenarnya. 2. Pendapat dan gagasan datang secara spontan. 3. Kemungkinan pembicara terus berpikir. Kelemahan metode impromptu ad libitum: dapat menimbulkan kesimpulan yang mentah karena terbatasnya pengetahuan pembicara. 2. Penyampaian tidak lancar, terutama bagi orang yang belum berpengalaman. 3. Gagasan yang disampaikan kurang sistematis. 4. Mudah terkena demam panggung. 2. Metode manuskrip atau reading complete text atau naskah. Kelebihan metode manuskrip, reading complete text atau naskah: 1. Kata-kata dapat dipilih sebaik-baiknya. 2. Pernyataan dapat dihemat. 3. Lebih pasti dalam berbicara. 4. Hal-hal yang menyimpang dapat dihindari. 5. Naskah dapat diterbitkan atau diperbaiki. Kelemahan metode manuskrip atau reading complete text atau naskah: 1. Interaksi dengan pendengar menjadi kurang. 2. Pembicara terlihat kaku. 3. Tanggapan pendengar tidak dapat mempengaruhi pesan. 4. Persiapan lebihnya lama. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Metode memoriter atau memorizing atau hafalan. Metode ini mengandalkan kemampuan mengingat. Pembicara harus menguasai susunan bahasa, ide, dan gagasan yang terdapat dalam naskah. Metode ini juga cocok untuk mereka yang memilih daya ingat tinggi, topik pidatonya menarik dan sederhana, serta waktu penyampaian yang tidak terlalu lama. Metode extempore atau using note. Kelebihan metode extempore atau using note: 1. Komunikasi dengan pendengar yang lebih baik. 2. Pesan atau materi yang dapat diubah sesuai kebutuhan. 3. Penyajian lebih spontan. Kelemahan metode extempore atau using note: 1. Persiapan kurang baik jika dibuat terburu-buru. Yang kedua, pemilihan bahasa yang jelek. 3. Kefasihan kurang. 4. Kemungkinan menyimpang dari outlet atau kerangka. Kelima, tidak dapat diterbitkan. Tahap persiapan public speaking. Adapun hal-hal yang harus disiapkan sebelum Anda melakukan public speaking adalah 1. Latihan pidato. 2. Analisis audiens. 3. Pilih sebuah penarik atau perhatian. Yang keempat, buatlah tesia atau inti pembicaraan. Yang kelima, kumpulkan bahan pendukung. 6. Tutup dengan baik. Perkenalkan, nama saya Maisyara. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, langsung saja. Adapun tahapan public speaking seperti berikut. Yang pertama, persiapan. Fokus pada konten Anda. Yang kedua, praktek. Fokus pada diri Anda. Yang ketiga, penyampaian. Fokus pada audiens Anda. Contoh tahapan public speaking yaitu sebagai berikut. Yang pertama, salam. Kedua, penghormatan. Ketiga, ucapan terima kasih dan penghargaan. Yang keempat, topik atau judul. Yang kelima, pengantar atau penyajian fakta dan data serta masalah. Yang keenam, kajian konsep dan teori. Ketujuh, penyajian gagasan atau ide dan solusi. Dan yang kedelapan, kesimpulan dan penutup. Demikian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak dan teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi dari kelompok 1 saya tutup. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.